Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastina, NPM 2042200011. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas video mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Untuk pertemuan yang kelima ini, saya akan membahas materi tentang mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013 PKK dan P5 pada kurikulum Merdeka. A. Pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013 PKK. Pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum 2013 PKK merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, dan ekonomi menjadi satu kesatuan dalam bentuk tema tertentu. Menurut Targana Adi Saputra 2021, pengembangan pembelajaran IPS SD berbasis tematik merupakan pendekatan interdisipliner yang memungkinkan siswa secara aktif mengeksplorasi dan menentukan konsep serta prinsip secara holistik. Menurut Wiyani 2021, pembelajaran tematik menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Dapat disimpulkan menurut pendapat saya, pembelajaran IPS berbasis tematik merupakan pembelajaran yang dimana mata pelajaran menggunakan tema untuk menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Mengapa pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013 PKK? PKK memilih pembelajaran IPS berbasis tematik karena untuk memperkuat keterlibatan antar materi IPS yang dapat memotivasi siswa dan membangun pemahaman yang holistik, sehingga memudahkan siswa dalam belajar untuk menambahkan pemahaman siswa. Pentingnya pembelajaran IPS dalam penguatan pendidikan karakter adalah karena tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dalam membangun karakter siswa yang kuat dan berakhlak mulia. 2. Karakteristik dan prinsip pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum 2013. Karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa, di mana pembelajarannya berpusat pada siswa karena pembelajarannya langsung dengan siswa. Yang kedua, penyajian konsep dari berbagai mata pelajaran. Mata pelajarannya itu memiliki beberapa konsep. Nah, makanya sebelum mengimplementasikan harus menyajikan konsep terlebih dahulu. Kemudian 3. Permasalahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. 4. Memberikan pengalaman langsung dan bersifat fleksibel. 5. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Sebelum mengajar, kita harus mengetahui minatnya, kemudian kebutuhan siswa apa saja, sehingga pembelajaran akan aktif dan efektif apabila kita mengimplementasikannya. Kemudian menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Selanjutnya, prinsip dasar pembelajaran tematik. 1. Prinsip penggalian tema. 2. Prinsip pengelolaan pembelajaran. 3. Prinsip evaluasi. 4. Prinsip reaksi. 3. Tujuan pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran tematik yaitu untuk mengurangi materi yang tumpang tindih, membantu siswa memahami hubungan antar mata pelajaran yang lebih bermakna, dan membantu siswa mengetahui konsep lebih baik. Menurut Juhinot Sumanjuntak 2021 halaman 242, tujuan pembelajaran tematik ialah untuk mencapai suatu perubahan tingkah laku atau kemampuan siswa setelah melakukan suatu kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran tematik yang pertama, pemahaman dalam materi yang akan diajarkan atau yang sedang kita pelajari. Kemudian
kemudian keterampilannya. Keterampilan kita adalah belajar. Misalnya nih, banyak sekali keterampilan untuk belajar sehingga kita nyaman dalam belajar. Kemudian sikap. Selanjutnya 4. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum 2013. Kelebihannya yang pertama, menghemat waktu karena beberapa mapel di kelas disatukan dalam satu tema. Kedua, kegiatan yang dipilih dapat diselesaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Ketiga, pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, guru harus memiliki wawasan luas dan berani mengembangkan materi. Nah, pada saat kita belajar di kelas mengajarkan kepada siswa kita harus memiliki pemahaman yang luas terlebih dahulu. Karena dengan pemahaman itu kita bisa mengembangkan materi. Yang kedua, peserta didik dituntut memiliki kemampuan yang baik dalam bidang akademik maupun kreativitasnya. Ketiga, pembelajaran tematik membutuhkan bahan bacaan atau sumber informasi yang baik dan bervariasi. 5. Komponen dan ciri-ciri pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum 2013. Menurut Wiyani, 2021 ada beberapa komponen pembelajaran IPS berbasis tematik. 1. Pemilihan tema yang relevan. 2. Pengorganisasian materi pembelajaran. 3. Pengenalan konsep-konsep IPS. 4. Pembelajaran aktif dan kolaboratif. 5. Penerapan pembelajaran berbasis proyek. Ciri-ciri tematik pada pembelajaran IPS. Yang pertama, keterpaduan dalam satu tema. Yang kedua, kontekstualisasi atau materi disesuaikan. Ketiga, kebermaknaan atau pembelajaran yang disusun secara relevan. Keempat, keaktifan siswa. Kelima, evaluasi keberlanjutan. 6. Implementasi dan evaluasi pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum 2013. Implementasi yang pertama, perencanaan tema dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan silabus tematik. Ketiga, mengintegrasikan capaian pembelajaran pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, tes tertulis, yaitu menggunakan soal untuk mengetahui pemahaman siswa. Yang kedua, proyek kelompok, yaitu untuk bekerja sama dalam menyelesaikan proyek secara bersama-sama. Ketiga, penugasan, yaitu memberikan dengan contoh alam. 7. Fungsi dan contoh pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013 PKK. Fungsinya 1. Meningkatkan pemahaman holistik. Kedua, mengembangkan potensi sosial. Ketiga, memfasilitasi pembelajaran aktif. Keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Contoh pembelajaran IPS berbasis tematik, contohnya tema lingkungan. Terus yang dibahas atau membahas tentang masalah lingkungan hidup seperti pencemaran dan cara pelestariannya. Selanjutnya, pembelajaran IPS berbasis penguatan pendidikan karakter PKK dalam kurikulum 2013. Menurut Mulyasa, 2020, pembelajaran IPS berbasis PKK adalah proses pendidikan yang mengintegrasikan pengembangan nilai-nilai karakter ke dalam materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk membentuk individu yang cerdas secara emosional, sosial, dan moral. Menurut Amin 2021, penguatan pendidikan karakter merupakan usaha dalam membantu perkembangan jiwa untuk mengarah pada kepribadian yang lebih baik. Pendidikan karakter dapat dipahami sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral, atau pendidikan budi pekerti. Menurut pendapat saya,
Pembelajaran IPS berbasis PKK adalah mengajarkan nilai karakter siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran IPS berbasis PKK. 1. Integrasi nilai karakter. Yang kedua, aktif dan partisipatif. Ketiga, berbasis kompetensi. Ciri-ciri pembelajaran IPS berbasis PKK. Yang pertama, integratif dan kontekstual. Kedua, kolaboratif dan berpusat pada siswa. Menurut Sari 2021, pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar berdasarkan pendekatan tematik pada kurikulum 2013 PKK bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas secara kognitif dan berkarakter baik. Ada beberapa aspek pengembangan pembelajaran IPS SD berdasarkan tematik 2013 PKK. Yang pertama, nilai-nilai karakter utama seperti religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Yang kedua, keterampilan abad 21, yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Yang ketiga, pengembangan kompetensi guru adalah keterbatasan pemahaman guru tentang konsep dan tujuan pendidikan karakter. Selanjutnya, fungsi. 1. Membantu siswa memahami peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kedua, membangun kecerdasan sosial melalui pemahaman tentang interaksi sosial. B. Pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum Merdeka P5. Menurut Kemendikbud 2022, pembelajaran IPS berbasis P5 adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran IPS. Profil pelajar Pancasila mencakup 6 dimensi utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Menurut Solehuddin 2022 halaman 2, pembelajaran kurikulum Merdeka berfokus pada pembelajaran yang berbasis proyek. Dengan acuannya adalah profil pelajar Pancasila. Dari kurikulum ini diharapkan peserta didik dapat memiliki karakter. Menurut pendapat saya, pembelajaran berbasis IP5 pembelajaran IPS berbasis P5 adalah nilai-nilai karakter, karena karakter merupakan hal yang penting dimiliki peserta didik untuk hidup bermasyarakat nanti dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 2. Tujuan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum Merdeka P5. Menurut Datza Rahmah 2022, P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah termasuk kegiatan berjenis kokurikuler dengan model proyek dengan tujuan untuk menguatkan karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila yang berpijak pada SKL, Standar Kompetensi Lulusan. Tujuannya yang pertama, 1. Integrasi pengetahuan, 2. Pengembangan kemampuan, 3. Relevansi konten. 3. Ciri-ciri, prinsip, dan strategi pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum Merdeka. Strateginya yang pertama, inklusif dan kolaboratif. Kedua, penekanan pada proses. Ketiga, menghubungkan dengan konteks. Kemudian prinsipnya 1. Relevansi dengan kehidupan nyata. Kedua, penguatan karakter. Ketiga, berbasis proses dan hasil atau penilaian. Ciri-cirinya yang pertama, berbasis proyek. Kedua, kontekstual. Ketiga, interdisipliner dan pembelajaran kolaboratif. 4. Karakteristik pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum Merdeka P5. Yang pertama, berbasis tema.
tema yang digunakan pada pembelajaran IPS. Yang kedua, fokus pada peserta didik, yaitu keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kemampuan sosial siswa. Ketiga, fleksibilitas, yaitu guru harus memiliki kemampuan dalam memilih metode pembelajaran yang akan digunakan. 5. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum Merdeka P5. Kelebihannya, yang pertama, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, lebih sederhana dan mendalam. Kedua, guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih relevan. Kekurangannya, yang pertama, memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, memerlukan peran aktif guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. 6. Komponen dan pendekatan pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum Merdeka P5. Komponen-komponennya yaitu 1. Tema sentral, yaitu tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan kontekstual. Kedua, potensi dasar, capaian pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran dalam kurikulum. Ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, fokus pada penguatan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Keempat, pendekatan pembelajaran tematik. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu mengaitkan beberapa mata pelajaran atau aspek kehidupan. Selanjutnya, pendekatan. 1. Integrasi tema yang relevan adalah pembelajaran IPS dirancang berbasis tema yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Kedua, pembelajaran berbasis proyek. Proyek menjadi salah satu pendekatan utama di mana siswa terlibat. 7. Implementasi pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum Merdeka P5. Menurut Santoso, 2023, halaman 325, mengimplementasikan P5 menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari kurikulum Merdeka. Maka, guru perlu memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan. Guru yang inovatif diperlukan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila agar berjalan dengan lancar dan efektif untuk mengimplementasikan literasi di bidang minat siswa. Maka dapat disimpulkan cara penerapan pada peserta didik dengan cara tertentu menggunakan kompetensi dan karakter yang diuraikan dalam profil pelajar Pancasila harus diwujudkan dalam keseharian siswa melalui budaya sekolah, pembelajaran inkurikuler P5 maupun kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya 8. Evaluasi dalam pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum Merdeka P5. Yang pertama, informatif dan autentik. Kedua, portofolio. Ketiga, proyek kelompok. Keempat, refleksi diri. Perbedaan kurikulum 2013 PKK dan kurikulum Merdeka P5. Kurikulum 2013 PKK adalah mengedepankan standar nasional dan orientasi ujian nasional. Sedangkan kurikulum Merdeka P5 mengutamakan fleksibilitas penilaian autentik dan penguatan karakter. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.